anak-anakku, pada pertemuan kali ini, Yeti ingin memperkenalkan tentang berbagai fitur yang terdapat dalam aplikasi online VideoScribe. Kita mulai dengan membuat scribe yang baru. Ini adalah kanvas atau kita bisa menyebutnya paper. Gunanya kanvas ini adalah untuk membuat berbagai bahan tayangan yang kita perlukan. Kanvas ini bisa digeser-geser sesuai keperluannya, bisa diperbesar, bisa digeser ke kiri, geser atas, kanan, dan bawah. Kemudian, di atas sini, kalian bisa melihat terdapat berbagai fitur dari aplikasi VideoScribe. Kita coba kenali satu persatu ya. Ini adalah fitur tangan. Gunanya untuk memasukkan animasi tangan ke dalam project yang kita buat. Kalau kita klik, maka akan ada tampilan seperti ini. Manakah fitur tangan yang kita sukai, kita bisa gunakan untuk membuat bahan ajar kita. Contohnya Bu Guru pilih yang ini ya. Nah, akan seperti ini nantinya ketika kita membuat tulisan ataupun tayangannya. Oke, kalau oke, Bu Guru pilih. Yang selanjutnya adalah tombol change the paper texture. Di sini, fitur ini bertujuan untuk memasukkan model dan warna kertas ke dalam project. Kalau warna dasarnya adalah putih, maka kita bisa mengganti warna dasar dari kanvas sesuai kesukaan kita. Kita coba, ada berbagai tekstur kertas yang bisa kita pilih. Kalau misalkan kita memilih warnanya kuning, nah kita bisa melihat di sini ada berbagai tekstur yang bisa kita gunakan. Tapi sementara Bu Yeti masih suka warna putih dulu ya. Berikutnya adalah fitur yang dilambangkan dengan gambar mikrofon. Fitur ini berguna untuk memasukkan suara ke dalam project. Jadi, dalam VideoScribe, kita bisa memberikan narasi suara kita terhadap project yang kita buat. Kalau kita klik, gambarnya akan seperti ini. Ada record yang artinya kita bisa merekam suara kita untuk menjelaskan gambar atau tayangan yang kita buat sebagai project. Berikutnya ada gambar notasi. Fitur ini berfungsi untuk menambahkan musik kepada tayangan yang kita buat. Kalau kita klik, wah agak lama ya. Ya, koneksinya di sini. Ya, kita coba klik fitur ini. Maka akan muncul berbagai jenis musik yang bisa kita pilih sebagai background dari iringan untuk project kita. Fitur yang berikutnya adalah fitur yang berbentuk seperti diagram. Gunanya adalah untuk memasukkan sebuah grafik ke dalam project yang sedang kita buat. Berikutnya ada lambang fitur dengan huruf T. Ini gunanya untuk memasukkan tulisan atau teks ke dalam project yang kita buat. Kalau kita perhatikan seperti ini, kalian ketik apa judulnya. Misalkan Bu Yeti pilih sekolahku. Kalian bisa ganti warna fontnya menjadi warna merah misalkan. Kemudian jenis hurufnya bisa kalian pilih apa yang kalian suka. Iya. Ya, di sini banyak jenis huruf yang bisa kalian pergunakan. Untuk sementara,
bisa simpan. Ini kita bisa tarik, diperbesar, diperkecil dengan menarik ujung-ujung dari setiap kursi. Ya, kemudian gambar tangan ini kita pakai juga. Kita coba pilih mana yang ingin kita pakai untuk animasi. Jadi misalkan pilih ini. Nah, kalau kita lihat, dia akan berubah. Gimana melihat perubahannya? Nah, boleh kenalkan fitur yang lain ya. Ini fitur play, gunanya untuk melihat project yang kita buat, dia akan bergerak seperti apa. Kita perhatikan. Iya, ini adalah gerakan. Oke, baik. Berikutnya, boleh kita teruskan. Ada fitur yang berbentuk seperti image. Ini gunanya untuk menambah gambar ke dalam project yang kita buat. Kalau kita klik, ada yang perhatikan di sini banyak terdapat gambar. Gambar-gambar ini adalah gambar-gambar yang Bu Yeti ambil dari laptop Bu Yeti. Tapi kalau kalian ingin mengambil gambar dari library-nya VideoScribe, itu juga bisa. Tinggal klik tombol gedung library yang ada di sini. Berbagai pilihan yang bisa kita gunakan. Mana yang akan kita ambil disesuaikan dengan keperluan kita. Mana ya, kita cari sekolah. Nah, misalkan guru ambil dari sini, kita ambil gambar buku. Ada tampilan seperti ini, kita tinggal tentukan mau disimpan di mana. Misal Bu Yeti sini sebelah atas, sini ya. Ya, seperti ini. Kita lihat sekolahnya dilambangkan dengan banyaknya buku-buku yang akan membuat kita bertambah pengetahuannya. Jadi, fitur ini untuk menambah tulisan. Yang ini untuk menambah image atau gambar yang kita perlukan. Sekarang kalau kalian perhatikan di bagian bawah sini yang tertulis dalam kanvas juga tertuang di sini. Bagian bawah ini kita namakan dengan storyboard atau papan cerita. Jadi semua yang kita miliki akan terdapat di dalam storyboard ini. Kita bisa menentukan settingan dari storyboard. Ini untuk play, melihat bagaimana previewnya. Sekarang kita perhatikan perubahan properties untuk elemen yang kita buat. Kalau kalian lihat, di sini ada icon draw, ada move in, dan ada move. Kalau draw berarti nanti tulisannya berbentukan di gambar. Kita play. Kalau mungkin kita coba ya bagaimana tampilannya. Nah, kalau mungkin hanya dipindahkan, tidak digambar. Kemudian move in-nya juga kita bisa setting apakah dari pojok kanan bawah, dari pojok kanan atas, dan sebagainya. Ini bisa kita setting di sini. Selanjutnya ini adalah animate. Ini gunanya untuk menentukan berapa lama animasi yang kita buat akan bisa bergerak. Di sini Bu Yeti men-setting 2,5 detik. Cukup lama. Kemudian transisinya setiap hurufnya itu mau berapa. Juga ini berfungsi seperti itu, ya. Kemudian di sini kita bisa merubah hurufnya. Misalkan hurufnya menjadi ungu.
gambar tangannya kalau mau dirubah juga bisa kita rubah. Aku mau pakainya yang ini, boleh. Kita coba. Klik OK. Kita preview di sini. Nah, bentuknya dipindahkan, tidak digambar, ya seperti ini. Oke, ini adalah tampilannya ketika kita teruskan gambarnya. Baik, yang ini pun sama ya. Setiap storyboard bisa kita setting propertiesnya. Apakah akan menjadi lebih lama, menjadi lebih sebentar, atau sebagainya. Bisa gunakan tanda minus atau plus di sini, ya. Seperti ini. Oke, anak-anakku, Bu Yeti kenalkan lagi fitur berikutnya. Ini yang bergambar disket. Seperti biasa, dalam komputer, disket untuk apa ya fungsinya? Iya, pintar, ini untuk menyimpan atau save. Kalau kita sudah membuat sebuah tayangan, maka kita akan men-save dengan mengklik ini. Kita berikan nama proyeknya seperti apa. Ya, kemudian kita akan simpan di mana. Ini bisa ditentukan, masuk ke komputer kita atau yang lainnya. Kita klik enter. Ya, berarti dia sudah simpan dalam file kita. Berikutnya, Bu Yeti menuju ke fitur yang terdapat di ujung. Tadi sudah dijelaskan. Ini adalah fitur untuk review atau play dari yang sudah kita buat. Ya, yang berikutnya di sebelah fitur play ini ada fitur untuk publish. Jadi, yang sudah kita buat ini tidak bisa langsung ditayangkan kepada orang lain dalam bentuk video. Kita harus mempublishnya atau render ke bentuk video yang kita inginkan. Misalkan, nah di sini ada pilihannya, men-sharekan video secara online, men-save ke dalam bentuk yang kita inginkan, langsung mengirimnya ke YouTube, Facebook, atau disimpan dalam bentuk PowerPoint. Ya, kita biasakan memilihnya men-save dalam bentuk video. Kita klik. Bentuknya adalah AVI, kemudian penyimpanannya kita pakai 720 standar HD agar optimal hasilnya. Contohkan ya, tapi Bu Yeti tidak merender hari ini. Oke. Yang berikutnya, di pojok kanan bawah kita bisa melihat ada beberapa gambar kamera yang juga memiliki fungsinya masing-masing. Ya, pojok kanan bawah berfungsi untuk men-set kamera pada tayangan yang sudah kita tentukan. Misalkan Bu Yeti mengklik sekolahku bersamaan dengan gambar buku ini, kemudian kita lock, kita kunci kameranya, dan kita perhatikan bagaimana tampilannya. Ya, dengan mengunci kamera, maka tampilannya menjadi tidak berubah dan dia berada dalam satu slide yang sama. Oke, anak-anakku, berikutnya di sini ada gambar gunting. Ya, kalau kalian lihat ada gambar gunting, ini gunanya untuk meng-cut elemen yang kita pilih atau dengan kata lain delete. Ya, anak-anakku, itulah penjelasan Bu Yeti terkait beberapa fitur yang terdapat dalam aplikasi online VideoScribe. Sekarang, waktunya kita berlatih. Bu Yeti berharap kalian berkreasi, membuat satu tugas animasi sederhana yang berhubungan dengan perkenalan identitas diri masing-masing. Kalian siap? Oke, silakan mulai kerjakan di komputer kalian masing-masing.